Selamat pagi, Bapak Ibu stakeholder Art Center. Pada kesempatan kali ini, kami dari PT Jaringan Lancar Bosnang atau dapat disingkat dengan PT Jalsen akan menjelaskan mengenai proposal kami terkait pembangunan infrastruktur jaringan pada Art Center. Sebelum itu, berikut merupakan struktur organisasi kami yang akan membantu melancarkan pembangunan infrastruktur jaringan pada Art Center. Yang pertama itu terdapat saya sendiri, Igede Suradiva Ananda, sebagai Kepala Eksekutif. Lalu terdapat anggota tim kami, yaitu terdapat dari divisi Customer, divisi operasional, divisi pemasaran, dan juga divisi keuangan. Untuk bagian berikutnya akan saya berikan kepada anggota tim kami dari divisi yang lain. Baik, sebelumnya perkenalkan nama saya Kadek Bisma Yoga. Di sini saya dari divisi customer. Di sini saya akan menjelaskan kembali latar belakang dari tender ini, yang mana Art Center sendiri di sini mengalami kendala yang signifikan terkait kesediaan jaringan mereka, yang dimana di sini dinilai kurang stabil dan kecepatannya kurang tinggi di area-area untuk pertunjukan dan berlangsungnya acara. Nah, yang mana keterbatasan jaringan ini tentunya akan mengakibatkan kualitas streaming mereka yang buruk dan juga kesulitan bagi pengunjung untuk mengunggah konten dan terbatasnya akses informasi real time bagi pengunjung. Nah, dengan adanya akses jaringan yang memadai, tentunya ini akan dapat membantu Art Center untuk menjadi pusat kegiatan seni yang lebih dinamis, menarik lebih banyak pengunjung, dan tentunya dapat memperluas jangkauan promosi budaya Bali ke tingkat yang lebih tinggi, yaitu ke tingkat global. Adapun visi dari perusahaan kami yaitu menjadi penyedia layanan internet terbaik di Indonesia dan mampu menghubungkan seluruh masyarakat dan mendorong kemajuan digital. Yang mana misi dari perusahaan kami yang pertama itu menyediakan layanan internet yang cepat, stabil dan terjangkau. Yang kedua yaitu membangun infrastruktur jaringan yang handal dan berkualitas tinggi. Yang ketiga itu memberikan layanan pelanggan yang prima dan memuaskan dan dapat mendukung pertumbuhan ekonomi digital di Indonesia. Selamat pagi kepada para stakeholder Art Center. Perkenalkan, nama saya Eko Manggali Agustan selaku divisi pemasaran. Saya di sini bertugas sebagai memaparkan keunggulan-keunggulan dari perusahaan kami. Yang pertama, perusahaan kami memiliki jaringan lebih luas dan juga berkualitas. Kami memiliki jaringan yang cukup luas untuk mengcover seluruh wilayah di Indonesia, sehingga beberapa kepentingan dari rakyat Indonesia, mulai dari hiburannya, mulai dari kepentingan bisnisnya, dan berbagai macam hal lainnya itu tercukupi dan juga tervalidasi. Yang kedua, teknologi kami memiliki teknologi yang terkini. Kami menggunakan produk yang mutakhir sehingga kecepatan, latensi rendah dan juga stabilitas itu terjamin. Sehingga sehingga cocok sekali untuk dalam hal streaming, gaming dan juga kepentingan bisnis lainnya. Yang ketiga, kami memiliki layanan pelanggan yang hampir setiap hari kami cover selama 24 jam selama 7 hari. Kami berkomitmen untuk menjaga reputasi kami dalam hal menjaga layanan pelanggan kami, sehingga para pelanggan kami memiliki rasa aman dan juga kesetiaan terhadap perusahaan kami. Yang keempat, kami memiliki produk-produk yang kompetitif, harga-harganya kompetitif, sehingga dari berbagai macam elemen masyarakat di Indonesia itu mempunyai pilihan-pilihannya, mulai dari kebutuhan rumah tangga dan juga kebutuhan yang lebih profesional. Yang kelima, kami berkomitmen atau sangat menjaga keamanan data daripada pelanggan kami. Kami menggunakan beberapa produk-produk atau teknologi seperti firewall dan juga keamanan DDoS untuk menjaga privasi dan keamanan data dari pelanggan kami. Oke, sekian dari pemaparan dari saya mengenai keunggulan perusahaan kami. Saya lanjutkan kepada rekan saya. Baik, Bapak Ibu stakeholder, kembali lagi dengan saya di sini. Di sini saya akan menjelaskan mengenai time schedule dari pengerjaan jaringan Art Center. Untuk pengerjaan jaringan Art Center sendiri itu akan memakan total waktu sekitar 18 hari dengan rincian sebagai berikut, yang mana yang pertama itu merupakan tahap persiapan dan juga survei lokasi, yang mana pada tahapan ini kami akan melakukan survei lokasi untuk mengetahui kondisi area di Art Center, termasuk juga kebutuhan jaringan dan infrastruktur yang ada. Untuk durasinya sendiri itu akan selama 3 hari. Untuk tahap selanjutnya itu merupakan tahap perencanaan jaringan. Kami di sini akan merancang desain jaringan dan menentukan perangkat apa saja yang akan diperlukan nantinya, dan juga estimasi biaya yang akan dikeluarkan. Untuk durasi ini akan selama 2 hari. Selanjutnya akan masuk kepada tahap pemasangan perangkat. Pada tahapan ini, kami akan melakukan instalasi perangkat keras seperti router,
modem, antena, serta penarikan kabel optik fiber atau pemasangan perangkat wireless. Untuk durasi pemasangan perangkat sendiri akan memakan waktu yang cukup lama dari durasi yang lain, yaitu selama 5 hari. Nah, pada tahapan selanjutnya itu konfigurasi dan pengujian awal. Pada tahapan ini, kami akan melakukan konfigurasi perangkat yang telah kami pasang dan pengujian koneksi internet untuk memastikan kecepatan dan stabilitas sesuai dengan standar kami PT Galson. Untuk durasinya sendiri itu selama 2 hari. Selanjutnya, masuk pada tahap uji coba bersama pelanggan, yang mana kami akan menguji performa jaringan bersama pelanggan, yaitu Bapak Ibu stakeholder dan para staf yang ada di Art Center, untuk memastikan koneksinya stabil. Dan plus, di sini kami akan memberikan pelatihan dasar kepada pengguna yang merupakan teknisi dari Art Center-nya nanti. Untuk durasinya sendiri, di sini kami akan mengambil selama 2 hari. Selanjutnya masuk ke tahap monitoring awal. Pada tahapan ini, selama 3 hari, kami akan melakukan pemantauan konektivitas setelah instalasi untuk memastikan tidak adanya gangguan nantinya. Nah, setelah kami melakukan monitoring, akan masuk ke tahap terakhir yaitu penyelesaian dan serah terima. Pada tahapan ini akan memakan waktu hanya sehari, dan pada tahapan ini kami akan menyelesaikan dokumentasi proyek, memberikan panduan pengguna kepada staf Art Center, dan melakukan serah terima kepada pelanggan yaitu Bapak Ibu stakeholder. Selanjutnya kita akan masuk ke rincian jaringan pada aplikasi Package Tracer, yang mana di sini telah kami rancang jaringan yang akan dapat digunakan pada Art Center nantinya pada aplikasi Package Tracer. Baik Bapak Ibu stakeholder, pada bagian selanjutnya kita telah sampai pada aplikasi Cisco Packet Tracer. Yang pertama di sini itu merupakan internet yang telah kami ambil dari kabel ODP yang terdapat pada bagian kanan bawah ini. Nah, nantinya internet ini akan diteruskan melalui 5 kabel ODP yang terbagi ke seluruh Art Center. Yang pertama itu merupakan kabel ODP yang terbagi ke area kantor yang akan terhubung ke router, dan di router ini akan terhubung ke switch yang akan menyalurkan internet melalui access point ke seluruh Art Center. Untuk kabel ODP selanjutnya yang kedua, itu akan merujuk pada router yang terdapat pada rak nekande yang akan memberikan jaringan internet untuk streaming kepada rak nekande dan Angsoka. Selanjutnya, ODP yang ketiga itu akan diambil dan ditarik kepada gedung Sirenarul, yang mana pada kabel ODP ini akan memberikan jaringan internet pada gedung Sirenarul sendiri dan juga Madio Manhole. Untuk kabel ODP yang keempat, itu merupakan kabel ODP yang kami tarik untuk menuju pada router yang ada pada area Arde Chandra, yang mana ini akan digunakan untuk internet di Arde Chandra sendiri juga. Dan untuk kabel ODP yang terakhir, itu akan kami tarik ke bagian area Kriya, yang mana ini akan digunakan untuk memberikan akses internet pada area Kriya dan juga area Ayodhya. Perlu diingat, untuk semua internet yang kami tarik pada router yang kami berikan keempat sebelumnya berikut, yang ada pada Raknikande, Sirenarwe, Arde Chandra, dan juga Kriya, ini merupakan internet yang akan digunakan pada admin yang nantinya akan digunakan untuk streaming. Untuk internet yang kami tarik ke area kantor, itu merupakan internet yang akan disebarkan kepada pengunjung yang datang ke area Art Center. Untuk detail lebih lanjutnya akan dijelaskan oleh divisi operator. Jadi, saya Tuan Dekarin Ardian Putra di sini sebagai divisi operasional dari PT Galson ingin melakukan elaborasi terhadap penjelasan yang sudah dilakukan oleh Head Director saya tadi. Jadi sudah disebutkan tadi bahwa struktur ini akan berasal dari ODP. Dari ini kita masuk ke dalam jaringan yang akan diteruskan ke router. Jadi router ini fungsinya untuk menerima dan mengirim data. Ini nanti berasal dari perangkat-perangkat yang akan digunakan oleh masyarakat di Art Center seperti HP, laptop, dan perangkat-perangkat lainnya. Kemudian kita lihat dulu dari Arda Chandra, panggung terbesar yang ada di Art Center ini. Jadi untuk di Arda Chandra ini kami dedikasikan satu router khusus, panggungnya yang cukup besar. Router ini akan terhubung dengan sebuah switch. Jadi switch ini fungsinya untuk mengumpulkan beberapa perangkat-perangkat seperti yang bisa menggunakan kabelan, misalnya laptop. Jadi perangkat-perangkat ini bisa terhubung dengan router yang ini, router 2. Kemudian jikalau perangkatnya tidak mendukung kabelan, juga kami juga akan menyediakan access point di dalam Art Center ini.
sehingga perangkat yang sekiranya perlu atau penting digunakan pada saat ada kegiatan di area Chandra itu tetap bisa terkoneksi ke internet. Kemudian kita lanjut ke panggung di sebelahnya, ada Ratna Kanda dan Angsoka. Jadi untuk Ratna Kanda dan Angsoka ini karena ukuran tidak sebesar ada Chandra, kami memutuskan untuk meletakkan satu router untuk kedua lokasi itu. Nah, untuk dapat menghubungkan dua tempat ini ke satu router, kami akan melakukan subnetting. Jadi subnetting itu adalah membagi sebuah jaringan yang dihasilkan oleh router ini. Jadi walaupun jaringan tersebut terbagi, dia tidak akan mengurangi atau membagi kecepatannya, melainkan menstabilkan kecepatannya, karena nantinya jikalau kelompok jaringan atau salah satu subnet itu mengalami overload atau mengalami banyak traffic atau banyak penggunanya, maka subnet yang lainnya tidak akan terganggu. Misalnya contoh di Ratna Kanda ini kurang lebih sama seperti di Area Chandra sebelumnya, akan disediakan switch untuk menghubungkan perangkat-perangkat yang memerlukan internet menggunakan kabelan atau menggunakan access point jika tidak bisa menggunakan kabelan. Nah, jikalau nanti seandainya dan di Angsoka juga sama seperti itu, ada access point dan juga beberapa device yang terhubung ke sebuah switch. Seandainya nanti misalnya di Angsoka ini mengalami overload atau terlalu banyak pengguna di sini, maka di Ratna Kanda ini tidak akan mengalami gangguan yang sama karena sudah dilakukan subnetting tadi. Walaupun dilakukan subnetting, kedua perangkat yang dari Ratna Kanda ini dan perangkat di Angsoka ini tetap dapat terhubung. Demonstrasikan di sini. Saya akan mencoba melakukan ping, mengirim pesan ke device di laptop yang ada di Ratna Kanda. Ya, dan bisa dilihat di sini perangkat tersebut tetap bisa terhubung. Yang pertama ini dia mengalami request timeout karena dia pertama perlu mencari dulu sehingga request timeout, dan kemudian setelah menemukannya dia akhirnya bisa mengirim pesan ke perangkat yang ada di Ratna Kanda. Kemudian lanjut untuk selanjutnya di router 3 ini sama seperti Ratna Kanda dan Angsoka, kita juga melakukan subnetting untuk membaginya ke dua subnet, dua kelompok pertama itu ada di Gedung Kesir Arnawa, di dalamnya juga sama ada access point dan ada laptop, dan di Media Mandala yang bagiannya agak di luar kami juga switch kan perangkat-perangkat yang memerlukan internet ketika ada kegiatan di Media Mandala ini. Kemudian router keempat kami letakkan di Gedung Trio ini yang juga menerapkan konsep yang sama, subnetting. Kami juga menggunakan dua subnet di sini, yaitu untuk Gedung Trio-nya sendiri. Jadi di sini ada Gedung Trio-nya, ada perangkat-perangkat terhubung dengan LAN dan juga ada tersedia access point dan juga di Ayodhya. Kemudian untuk selain router-router yang tadi di beberapa stage tertentu ini, kenapa kami menggunakan router di situ? Karena kami ingin alokasikan agar di tempat-tempat tersebut adalah perangkat-perangkat. Kami menyimpulkan bahwa di tempat-tempat tersebut adalah tempat yang cocok untuk memasang router karena perangkat-perangkat yang ada di sana, misalnya di sini di Area Chandra ini adalah perangkat yang krusial atau perangkat yang penting nantinya ketika ada kegiatan atau acara di Area Chandra ini. Jadi kita
khususkan di tempat-tempat seperti itu untuk menggunakan router. Untuk tempat-tempat lain, untuk publik itu akan kami sediakan akses point. Jadi akses point ini akan fungsinya adalah untuk meneruskan jaringan-jaringan dari sebuah router atau sebuah ODP tadi. Jadi kami putuskan untuk menarik dari ODP ini ke sebuah router khusus. Di sebuah router khusus, nanti dari router ini akan kami hubungkan ke sebuah switch. Nah, kemudian dari switch ini sinyal tersebut akan diteruskan ke berbagai akses point yang telah kami sediakan. Misalnya di sini kami sediakan akses point di kantor, ada juga akses point ada Chandra, ada juga di pabrik satu di sini di ruang terbuka ini. Nah, jadi dalam akses point ini nantinya publik atau masyarakat awam yang tidak memerlukan akses yang tidak bisa mengakses internet sebelumnya yang kita setting di router karena kami anggap kalau router itu untuk keperluan internet yang penting, yang krusial terhadap sebuah acara, sedangkan kalau masyarakat umum kan istilahnya pengunjung dan ada baiknya disediakan, tapi karena pengunjung itu bisa jumlahnya sangat banyak, jadi maka kami gunakan akses point di sini. Dan bisa dilihat di sini akses point ini bisa menghubungkan beberapa perangkat secara wireless atau secara kabel ke perangkat-perangkat dari pengunjung yang ada di art center. Karena kami menyebar akses point ini di beberapa titik seperti di sini, ada di sebelah sini ada akses point vendor, ada akses point publik nomor 2, ada akses point di sekitar area dia, dan bahkan juga ada di sini ada akses point untuk area parkir. Maka dengan disebar akses point ini kami juga mengakomodir konektivitas internet untuk pengunjung dari art center. Baik, sekian penjelasan saya terkait infrastruktur dari internet ini. Baik, kembali lagi bersama saya, Iko Manggala Agustan dari Divisi Pemasaran. Di sini saya akan membahas tentang spesifikasi teknis dari perusahaan kami. Sebelumnya saya membahas tentang keunggulan-keunggulan perusahaan kami. Sekarang saya membahas tentang lebih spesifik, lebih teknis. Yang pertama, perusahaan kami memiliki kecepatan internet hingga 1 gigabit per second. Uploadnya hingga 500 megabits per second. Yang artinya apa? Orang-orang yang menggunakan produk kami memungkinkan streaming, bermain game maupun download file-file yang besar. Itu semua hal itu bisa terjadi. Yang kedua, teknologi kami menggunakan fiber to the home dan IPv6 ready. Yang artinya apa? Internet kami otomatis menjadi lebih cepat daripada teknologi yang sebelumnya. Terus tingkat latency dari produk kami dengan rata-rata kurang dari 20 milisecond untuk jaringan fiber optik. Ini penting dalam hal keperluan streaming, di mana art center akan menggunakan video streaming, dan video streaming tersebut akan menggunakan produk kami sehingga produk atau hasil yang dihasilkan itu lebih stabil dan lebih baik. Yang keempat, keamanan jaringan kami menggunakan enkripsi data serta memiliki sistem firewall dan DDoS extra protection. Yang terakhir, kualitas layanan. Jalsen menerapkan sistem quality of service untuk prioritas data seperti streaming video, VoIP, dan aplikasi bisnis, dan menyediakan pengaturan bandwidth yang lebih fleksibel untuk menyesuaikan kebutuhan para pelanggan kami. Baik, sekian dari pemaparan saya mengenai spesifikasi teknis dari perusahaan kami. Saya ucapkan terima kasih. Baik, selamat pagi Bapak Ibu stakeholder Art Center. Sebelumnya perkenalkan, saya Irfan Renastalovo, saya dari Divisi Keuangan. Di sini saya akan menjelaskan beberapa bagian dari manajemen kami. Yang pertama, saya akan menjelaskan mengenai rencana anggaran biaya yang akan kami ajukan kepada Bapak Ibu sekalian. Yang pertama, ada pemasangan router
yang kami rencanakan untuk 5 unit dengan harga satuannya 1.300.000 dengan router yang bermerek TP-Link TR605, kemudian pemasangan kabel UTP Sapting 45E satuan Rp2.000 dan akumulasi 2.500.000. Pemasangan konektor RJ45 pada UTP sebanyak 75 buah dengan harga satuan 5.000 dan jumlahnya yaitu 375.000. Kemudian pemasangan kabel dengan harga satuan Rp890 dengan total harga Rp860.000. Kemudian pemasangan akses point sebanyak 9 unit dengan harga satuan Rp460.000 dengan total Rp4.140.000. Akses point ini kami menggunakan TP-Link dengan seri CPE210. Kemudian pemasangan switch sebanyak 2 unit dengan switch yang pertama seharga Rp830.000. Switch yang pertama ini spesifikasinya untuk 16 channel saja, sehingga harganya lebih mahal dibandingkan switch yang berikutnya yang harganya Rp540.000. Ini spesifikasinya untuk 8 channel. Kemudian pemasangan GPON terminal sebanyak 5 unit dengan harga satuan Rp250.000 dengan total Rp1.300.000. GPON ini kami menggunakan merek TP-Link yang seri XZ000G3. Kemudian jasa konfigurasi jaringan memakan waktu selama 2 hari dengan harga perharinya yaitu 1 juta total Rp2 juta. Dalam konfigurasi jaringan ini termasuk dalam konfigurasi router, switch, dan access point. Kemudian kami melakukan pengujian jaringan sebanyak selama 1 hari dengan biaya Rp500.000. Pengujian ini termasuk dalam pengujian kecepatan dan stabilitas, sehingga semua biaya jasa dan barang terakumulasi total Rp19.575.000. Kemudian saya akan menjelaskan mengenai beberapa paket yang akan kami tawarkan. Di sini kami akan yang pertama akan menawarkan paket bisnis. Di sini dalam paket bisnis terdapat 3 kategori. Yang pertama bisnis starter dengan kecepatan 50 Mbps, harganya itu Rp600.000 per bulan. Dengan fitur unlimited kuota tanpa FUP, IP public, dukungan teknis prioritas selama 24/7. Kemudian bermanfaat untuk usaha kecil dengan 10 hingga 15 pengguna. Kemudian kami menawarkan paket advance, bisnis advance dengan kecepatan 100 Mbps dengan harga Rp1.200.000 per bulan dengan fitur unlimited kuota tanpa FUP, IP public dengan jaminan tanpa kendala sebesar 99% dalam 1 tahun dan dukungan teknis prioritas selama 24/7. Kami juga menawarkan manfaat untuk pelaku usaha yang memerlukan koneksi stabil dan aplikasi untuk bisnis dan konferensi video. Dalam paket bisnis kemudian ada paket bisnis pro dengan kecepatan 200 Mbps dengan harga 2 juta per bulan dengan fitur unlimited kuota tanpa FUP, IP public, jaminan tanpa kendala 99,5% dengan dukungan teknis khusus selama 24/7. Ini cocok untuk bisnis tingkat menengah dengan akses cepat dan stabil untuk server atau
aplikasi berbasis cloud. Oke, yang kemudian kami akan menawarkan paket enterprise. Paket enterprise ini terdapat 3 bagian juga. Yang pertama, enterprise basic dengan kecepatan 300 Mbps, harganya Rp3.500.000 per bulan, dengan fitur unlimited kuota, IP public, jaminan tanpa kendala sebesar 99,7%, dukungan teknis prioritas, pengawasan jaringan selama 24/7. Enterprise Basic mendukung 50 hingga 100 pengguna. Paket ini ideal untuk kantor pusat atau kantor cabang yang membutuhkan internet stabil. Kemudian Enterprise Pro itu dengan kecepatan 500 Mbps, harganya 5 juta per bulan, dengan fitur unlimited kuota, IP public, jaminan tanpa kendala 99,8%, dukungan teknis khusus selama 24/7. Ini cocok untuk perusahaan dengan penggunaan aplikasi berat seperti aplikasi berat dan juga video conference. Kemudian yang paling tinggi, kami menawarkan paket Enterprise Ultra dengan kecepatan 1 gigabit per second dengan harga 8 juta ribu rupiah per bulan. Fitur unlimited kuota tanpa FUP, IP public, jaminan tanpa kendala sebesar 99,9%, dedicated account manager, ada pengawasan jaringan selama 24/7 dan juga pengaturan quality of service khusus. Nah, manfaat yang akan dirasakan yaitu ideal untuk korporasi yang besar dan juga membutuhkan jaringan dan data yang tinggi seperti server perusahaan. Kami menawarkan dua paket berikut karena kami menawarkan agar Bapak Ibu stakeholder Art Center dapat memilih paket yang sesuai untuk keadaan atau event-event tertentu yang ada di Art Center. Sekian yang dapat saya sampaikan dan saya tawarkan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Baik, kembali lagi dengan saya dari divisi customer. Di sini saya akan menjelaskan apa saja layanan tambahan selain layanan utama kami. Di sini kami memberikan layanan garansi 12 bulan, yang mana garansi ini tidak mencakup kerusakan yang disebabkan oleh bencana alam, kelalaian pengguna, ataupun modifikasi perangkat tanpa persetujuan dari pihak kami atau kami dari pihak Jelson. Selain itu, kami juga memberikan layanan pemeliharaan berskala, yang mana ini meliputi pemeriksaan jaringan dan juga pembaruan sistemnya dan firmware. Selain itu, kami juga memberikan layanan dukungan teknis 24 jam dengan respon yang cepat. Selain itu, kami juga memberikan pelatihan pengguna, yang mana pelatihan ini meliputi panduan penggunaan yang singkat, panduan penggunaan dan juga pelatihan terkait penggunaan jaringan. Nah, selanjutnya kami juga memberikan opsi jika ingin melakukan upgrade. Nah, upgrade-nya sendiri meliputi upgrade paket ataupun upgrade dari peningkatan infrastrukturnya. Baik, sampailah kita pada ujung dari presentasi kami mengenai pembangunan infrastruktur jaringan pada Art Center. Sebelumnya terima kasih kepada Bapak Ibu stakeholder yang telah meluangkan waktunya untuk dapat ikut hadir pada presentasi kali ini. Kami harap selanjutnya dari pihak kami PT Jaringan Lancar Bosminah atau PT Jalsen dapat menjalin kerjasama dengan pihak Art Center untuk dapat mewujudkan pembangunan jaringan infrastruktur yang ada pada Art Center. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu stakeholder dan kami tunggu kabar baik dari Bapak Ibu stakeholder nantinya. Akhir kata saya ucapkan terima kasih dan Om Santi. Santi, Santi, Santi Om.